bersabarlah dalam penantian. Itu yang dikatakan Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8. Saudara, menanti memang bagian dari pekerjaan yang kurang menyenangkan. Sebab di situ pasti datang kejenuhan, datang kebosanan, harap-harap cemas, dan berbagai-bagai ketidakpastian. Namun menanti dengan sabar di dalam firman Tuhan di sini dijamin penuh kepastian. Sebab kita menanti kedatangan Kristus yang adalah janji pastinya bahwasanya Yesus akan datang kali yang kedua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat segudang janji-janji pasti perihal keselamatan, janji-janji berkat dan kebaikan oleh Bapa bagi anak-anak tebusannya. Saudara-saudaraku, orang percaya harus bersikap menanti yakin dengan penuh harap bahwasannya hasil berharga dari tanahnya, dari benih yang ditaburnya pasti akan dituainya. Seperti misalnya kita menanti dengan iman dan berharap apa yang kita doakan pasti sekali waktu akan datang hasilnya. Menanti dengan iman dan berharap apa yang kita saksikan suatu saat pasti akan datang hasilnya. Kita menanti dengan iman dan berharap bahwa apa yang kita kerjakan kemarin maupun hari ini pasti akan membuahkan hasil. Inilah menanti yang sehat dalam pengharapan janji pasti. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun dalam penantian ada saja unsur-unsur pelemahannya, seperti keluh kesah, persungutan, saling menghakimi, saling mempersalahkan. Problem-problem ini datang akibat kejenuhan, kepicikan, akibat daripada menunggu. Alkitab memang berkata bahwa kita harus bersabar dan meneguhkan hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita beroleh hati yang teguh agar kita dapat sabar di dalam penantian saat ini? Yang pertama, secara sederhana Alkitab merinci yang pertama, ingatlah akan pertolongan Tuhan di masa lalu kepada kita, kemudian bersyukurlah kepadanya. Yang kedua, bacalah dan renungkanlah firman Tuhan dengan teratur setiap hari, siang dan malam. Dan yang ketiga, ceritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan saudara, bahkan yang merubah hidup saudara. Saksikanlah, karena kita adalah saksi-saksi Kristus. Kemudian yang keempat, kita boleh rekreasi bersama. Kita mencari refreshing bersama keluarga. Kita bisa keluar bersama-sama mereka. Saudara-saudaraku, 4 hal sederhana di atas, jalanilah dengan berkesinambungan. Sebab job-job penting di masa penantian sekarang ini, seperti rincian yang baru saja kita dengar, terkait sekali dan terhubung dengan janji nyata Tuhan. Tercatat di dalam kitab Yesaya 40:30 ayat 31. Dan ia berbunyi, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ia seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ketika mereka berlari, mereka tidak akan lesu. Mereka berjalan, tidak menjadi lelah. Saudara-saudaraku, bila saudara menekuni 4 hal sederhana di atas, maka janji-janji Tuhan akan diwujudkan di dalam kehidupan kita. Jiwa kita akan disegarkan. Jiwa kita akan disegarkan. Firman Tuhan yang saudara renungkan akan menjadi mata air yang memancar terus-menerus di dalam hati dan jiwa kita. Seperti apa yang dikatakan Yohanes 4 ayat 14. Hal-hal ajaib yang lain akan terjadi, yakni kita akan kuat seperti Raja Wali yang terbang tinggi, berlari tidak lesu, dan berjalan panjang tidak lelah. Saudara-saudara, Rasul Paulus mencatat pengalamannya yang ajaib ini di dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Dia berkata, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan,
oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Firman Tuhan kiranya memberkati saudara. Dan pada hari ini, saya tetap mau mengajak saudara berdoa. Mungkin ada di antara saudara yang sedang lemah hari ini. Saudara-saudaraku mungkin karena kejenuhan, mungkin karena kebosanan, akibat daripada peristiwa yang sangat panjang. Saudara-saudaraku, saya mau mengajak saudara hampiri Tuhan, sebab Tuhan berjanji kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kembali kami datang kepada Tuhan. Karena janji-janji Tuhan yang kami baru saja dengar, kami percaya kejenuhan, kebosanan, itu memang tidak lepas daripada pekerjaan menunggu yang tidak kunjung selesai. Tetapi kami percaya firman Tuhan, jikalau kami menanti-nanti Tuhan dengan sabar, ya seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, maka kami akan beroleh kesegaran. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ya seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan, berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lemah. Kami percaya dan kami menyerahkan setiap kami yang berdoa hari ini dalam tangan-Mu. Tuhan berikan kekuatan, kesegaran, sehingga kami boleh tetap berjalan di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Hari ini kami juga masih tetap mau berdoa bagi saudara yang sakit. Saudara-saudaraku, saya mau mendoakan saudara. Ya, letakkan tangan saudara pada bagian tubuh saudara yang sakit. Hampiri Tuhan dengan iman, percaya janji-janji Tuhan tentang kesembuhan ada hari ini untuk saudara. Mari kita satukan hati. Pangkan tangan di atas bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa dalam surga, kami datang karena janji Tuhan pada kami. Sesungguhnya penyakit kamilah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kamilah yang dipikulnya. Kami juga percaya janji Tuhan begitu luar biasa banyak bagi kami. Oh, tanda-tanda heran, tanda ajaib ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, maka penyakit dilenyapkan, orang sakit disembuhkan. Hari ini kami datang dengan iman, menumpangkan tangan dengan percaya, dan menyerukan segala sakit penyakit. Kami perintahkan dalam nama Yesus, tinggalkan tubuh anak-anak Tuhan, karena tubuh anak Tuhan sudah ditebus oleh darah yang mahal. Sesungguhnya penyakit kami sudah ditanggungnya, dan Yesus sendiri sudah memikul dosa kami dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kami yang sudah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kami hidup dan kami sembuh. Kami mau bersaksi untuk kebenaran, untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Makasih buat kesembuhan oleh karena bilur. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya masih mau mengajak kepada saudara, mungkin yang terhilang, yang tersesat, yang sudah lama undur dari Tuhan, ingin kembali ke jalan Tuhan setelah saudara menyadari saudara mengalami petualangan yang sia-sia sekian lamanya. Mari saya mengajak saudara berdoa hampiri Tuhan dengan iman. Jika saudara punya kerinduan untuk kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan, setelah kami mengalami petualangan sia-sia sekian lamanya, kini kami menyadari keadaan kami, bahwa kami hidup tanpa harapan. Itu sebabnya hari ini kami kembali kepada jalan Tuhan. Terimalah kami, anak-anak yang hilang, yang kembali kepada Bapa. Kami percaya Tuhan senang menyambut kami. Ada sukacita di surga. Kami percaya, haleluya. Itu sebabnya kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu pada hari ini. Kami sudah dengar. Kami dengan iman percaya meteraikan kebenaran firman dalam hati kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Selamat beraktivitas. Tetap semangat. Haleluya.